Wa fi hadhi sanah lan ing dalam iki tahun kelima dari hijrah, artinya setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah mendapat 5 tahun juga ada peristiwa kanat ghazwatu Bani Quraidah. Kanat dan temu apa ghazwatu Bani Quraidah, apa perang Bani Quraidah. Ada juga istilah perang namanya perang Bani Quraidah. Wasababuha utawi sebabnya ghazwah. Adapun yang melatar belakangi peperangan tersebut, annahu iku saatune kalapan bada iku memulai min Bani Quraidah saking Bani Quraidah. Bani Quraidah itu ya semisal suku lah, kalau sekarang suku. Memulai ruhbatun aqidatun. Ruhbatun opo keinginan. Aqidatun yang kuat. Dari suku Bani Quraidah punya kemauan, punya keinginan yang sangat kuat. Keinginan fi naksil ahdi, yang dalam merusak perjanjian. Jadi ada sebuah perjanjian damai antara orang Islam dengan orang kafir. Cuman ada satu suku namanya suku Bani Quraidah. Punya niat jahat, punya kemauan yang sangat kuat. Bagaimana sekiranya perjanjian itu akan rusak atau tidak terlaksana. Dan juga keinginan wal indimami ilal musyrikinah, lan bergabung ilal musyrikinah maring pira-pira wong musyrik. Dan juga keinginannya bagaimana sekiranya bisa bergabung dengan orang musyrik atau orang-orang kafir. Yaumal ahzabi, ing dalam dino perang Ahzab, di hari perang Ahzab. Jadi di perang Ahzab ini sudah ada kasus juga, kasus internal. Bis walamma asbahah, lan ing dalam nalaikane masuk waktu subuh sapa Nabi min lailatin sangkeng malam. Munsharif fil ahzabi, berpaling sangkeng musuh atau orang kafir. Wa kana lan ono opo asbahah waqtu zuhri iku ing dalam waktu zuhur. Mongko wada'a silaha wada'a, mongko meletakkan sapa Nabi asilaha ing senjata. Wa tasalah lan mandi sapa Nabi. Fa'ata mongko tekohu ing Nabi Jibrilu sapa malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Nabi. Wa wahali utawi Nabi itu yang fuduh, iku membersihkan sapa Nabi ra'sahu ing sirai Nabi. Nabi membersihkan kepalanya minal ghubari sangkeng debu. Minal ghubari sangkeng debu. Terus fakola ya. Ini sebuah pertanyaan ini. Fakola onotoh. Sisi pertanyaan yang di belakang. Fakola mongko ngendika sapa Jibril atau bertanya. Fakola mongko bertanya sapa Jibril. Wadokta silaha. Wadokta onotoh. Apakah meletakkan engkau Nabi asilaha ing senjata? Ya Rasul, apakah engkau meletakkan senjatamu? Terus Jibril bersumpah, wallahi ma wada'nahu. Wallahi demi Allah Ta'ala ma wada'nahu. Ma wada'nahu. Tidak meletakkan sapa ingsun hu ing asilah.
Ukhruj ilaihim, ukhruj, keluarlah ya Rasul, silakan keluar, ilaihim, menuju engkaum. Faqalah, mengko menjawab sapa Nabi, fa'ainah, itu di mana? Fa'asyarah, mengko memberi isyarat sapa Jibril ila Bani Quraidah, maring suku Bani Quraidah. Fanada munadi, fanada mengko memanggil sapa munadin, wong kang manggil. Fanada mengko manggil munadi Rasulullah, sapa wong kang manggil ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yusalliyana ahadun al-asrah illa fi Bani Quraidah. La yusalliyana, tidak ada yang mau sholat ahadun sapa wong siji al-asrah ing sholat asar. Tidak ada yang mau sholat ahadun sapa wong siji al-asrah ing sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali ing dalam suku Bani Quraidah. Fahasyarahum, fahasyarah mongko mengepung hum ing Bani Quraidah, fahasyarah mongko mengepung sapa Nabi hum ing Bani Quraidah. Summatafaku, mongko nulis pakat sapa Bani Quraidah ala an yahkum, atas yento menghukumi atau menghakimi, sama saja, fihim ing dalam Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'ad, sapa Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, sapa Sa'ad bin Mu'ad. Wa kana lan ono sapa Sa'ad. Wa kana lan ono sapa Sa'dun, sapa Sa'ad maridon, itu wong kang lara. Saat itu sedang sakit pada waktu itu. Fahakamah mongko menghukumi sapa Sa'ad biqatlir rijali, kalawan mateni pira-pira wong lanang. Biqatlir rijali, kalawan mateni pira-pira wong lanang. Wa qismatil amwali, dan membagi pira-pira harta. Wasabiyiz dzarari, lan menahan piro-piro anak kecil. Faqalah mongko ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hakamta fihim bi hukmillah. Laqad hakamta, teman-teman menghukumi sapa sira fihim ing dalam Bani Quraidah bi hukmillahi, kalawan hukumnya Allah Ta'ala. Wa nafadah, lan terlaksana dzalikal hukmu. Oh ya. Wa nafadah, lan melaksanakan sapa Sa'ad dalikal hukmah. Jadi maf'ul bih. Wa nafadah, lan melaksanakan sapa Sa'ad dalikal hukmah ing mengkono-mengkono hukum. Dalikal hukmah ing mengkono-mengkono hukum. Wis. Sekilas penjelasannya terkait dengan perang Bani Quraidah. Yang melatar belakangi terjadinya peperangan ini adalah bahwasanya yang memulai pertama yaitu ada satu suku yang bernama suku Bani Quraidah. Jadi kalau di zaman dulu itu memang peperangan antar suku.
Makanya sebelum munculnya Islam, sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, memang antar suku ini sudah biasa sebagaimana sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Antar kerajaannya. Jadi antar kerajaan negara anggaplah kerajaan yang kuat bisa memerangi kerajaan yang kecil, kerajaan yang lemah. Jadi kan dulu kan seperti itu di Indonesia. Sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Jadi sudah biasa terjadi peperangan antar satu negara, maksudnya antar satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Terus cuman ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul, akhirnya hal itu enggak terjadi. Artinya yang namanya peperangan sudah tidak berlaku lagi karena sudah diajarkan saling menghormati, saling menghargai, dan juga tidak boleh melaksanakan pembunuhan yang secara tanpa hak. Terkait dengan perang Bani Quraidah, ini salah satu suku yang menyebabkan terjadinya peperangan ini adalah bahwasanya dari suku ini muncul sebuah keinginan atau kemauan yang sangat kuat. Bagaimana sekiranya terjadi perusakan perjanjian perdamaian antara orang Islam dengan non-Muslim. Nah, dari suku ini yang menjadi penyakit, yang menjadi virus. Dan juga bagaimana sekiranya dari suku ini bisa bergabung dengan orang-orang musyrik. Dan ini pun terjadinya ketika peperangan Yaumul Ahzab. Jadi peperangan sedang terjadi, di satu sisi ada kelompok kecil yang memang punya siasat buruk seperti ini. Terus dan itu cuman pada waktu itu di siang hari, pada waktu zuhur, Nabi ini beliau sudah nyantai. Nabi ini sudah nyantai, beliau bahkan meletakkan senjatanya. Terus beliau mandi, terus juga beliau membersihkan tubuhnya. Cuman pada waktu itu malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasul, apakah engkau ini sudah meletakkan senjatamu? Sedangkan di luar sana orang-orang musyrik punya niat jahat ingin memerangi orang Islam." Jadi akhirnya malaikat Jibril memberi saran, "Ukhruj ilaihim." Silakan keluar menuju mereka. Terus Nabi bertanya, "Fa'ina?" "Ya Jibril, kira-kira di mana mereka?" "Fasara ila Bani Quraidah." Jadi yang punya niat jahat ingin berperang adalah dari suku Bani Quraidah. Akhirnya muncul sebuah suara yang memanggil Nabi, bahwasanya dari suku Bani Quraidah tidak ada satupun dari mereka yang mau melaksanakan sholat asar. Jadi pada waktu itu karena memang munculnya sholat itu kan sifatnya kan wajib, fardhu ain, sehingga muncul jamaah itu kan khilafiyah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan fardhu ain, fardhu kifayah, syarat sahnya sholat. Cuman yang kuat adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Akhirnya mereka dikepung, cuma mereka mempunyai kesepakatan yang berhak untuk memutuskan atau menghukumi adalah Sa'ad bin Mu'ad, yang mana pada waktu itu beliau sedang sakit. Akhirnya beliau karena menghukumi dan beliau memberi keputusan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa artinya? Artinya bahwasanya bagi mereka yang ingin berperang silakan dibunuh. Terus harta-harta mereka bisa dibagikan karena harta fe atau mungkin harta ghanimah. Terus dari anak-anak mereka silakan dijadikan sebagai tawanan. Diselamatkan maksudnya. Karena beliau menghukumi dalam keadaan sakit dan Nabi menyatakan itu hukum sesuai dengan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.